berjumpa di pertemuan daring yang kedua. Tujuan pembelajaran kita ialah pertama, siswa dapat menentukan DF dan RF dari bentuk rumus fungsi dengan energi. Yang kedua, siswa dapat membedakan fungsi into dengan fungsi injektif, fungsi surjektif, dan fungsi bijektif dengan senantiasa bergembira. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Pak LG di pertemuan daring yang kedua. Salam sehat, salam SMP, semangat fraternitas diri. Sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu menentukan DF dan RF dari bentuk rumus. Dari bentuk grafik sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Pertama yaitu fungsi linear. Inilah dia rumusnya. Fx sama dengan Ax tambah B. Jika kalian nanti menemukan dalam soal bentuk seperti ini, bentuk rumus seperti ini, itu kita sebut fungsi linear. Untuk mencari domain dari fungsinya atau DF itu sama dengan semua X elemen real. Kalau range atau RF itu semua Y elemen bilangan real. Fungsi linear ini kalau di grafik biasanya itu berupa garis lurus yang tidak sejajar dengan sumbu X maupun sumbu Y. Misalkan Bapak buat garisnya dari sini. Dia yang penting tidak sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Ini juga sudah disebut sebagai fungsi linear. Kalau kita lihat grafik seperti ini, kan kemarin juga kita cari kalau ada grafik seperti ini kan DF-nya X elemen dari bilangan real, RF-nya Y elemen dari bilangan real kan, karena dia ke semua. Nah, ingat sajalah dia seperti itu. Nah, kita masuk ke contoh soal. Di sini katanya Fx sama dengan 3x kurang 8. 3x kurang 8 ini kan bentuknya sama seperti Ax tambah B kan? Ya ini tambah boleh, kurang boleh kan bisa, karena B ini kan bisa kita buat negatif juga. Nah, berarti kalau 3x kurang 8 DF-nya berapa? Ya, si X elemen bilangan real, Y bilangan elemen bilangan real untuk RF-nya. Kita lihat ini. Ini si A. Ya kan? AX tambah B juga. Berarti X elemen real, domainnya, RF-nya, range-nya, Y elemen dari bilangan real. Ini. Kok beda bentuknya, Pak? Jangan ambil pusing. Kita pecah. 4X per 4 tambah 32 per 4. Berarti kan 4X per 4 tinggal X. 32 bagi 4, 8. Jadi X tambah 8. Berarti pun ini kan bentuknya AX tambah B juga kan? Berarti untuk DF-nya X elemen dari bilangan real, Y elemen dari bilangan real juga. Itulah dia untuk bentuk fungsi linear. Sekarang kita lanjutkan ke fungsi yang kedua, bentuk rumus yang kedua, yaitu bentuk fungsi kuadrat, di mana Fx itu sama dengan Ax kuadrat tambah Bx tambah C. Jadi untuk mencari domain fungsi atau DF-nya itu sama dengan X elemen dari bilangan real kalau tidak ada tulisan lain di soal. Tapi kalau nanti ada tulisan lain di soal, tulisan lain di soal itulah yang kita sebut sebagai domain fungsi. Untuk mencari range fungsi atau RF itu kalau A-nya nanti positif, maka untuk range-nya itu Y lebih dari atau sama dengan B kuadrat kurang 4AC per min 4A. Kalau nanti A-nya negatif, untuk mencari range-nya itu Y kurang dari atau sama dengan B kuadrat kurang 4AC per min 4A. Nah, kalau kita melihat dari grafik, biasanya grafik untuk
fungsi kuadrat ini berbentuk parabola. Biasanya berbentuk parabola. Seperti ini misalnya. Kalau kalian lihat ini, kalau dari grafik minggu lalu, berarti kan ada batas. Berarti yang ke bawah ini tidak ikut. Bisa juga dia nanti terbalik seperti ini. Sudah? Berarti ada batasan, yaitu lebih dari atau sama dengan atau kurang dari atau sama dengan. Kita masuk ke contoh soal. Contoh yang pertama, di sini katanya fx sama dengan x kuadrat tambah 3x tambah 2. Maka domain fungsi, kalau menemukan bentuk fungsi kuadrat apa tadi? X elemen bilangan real kalau tidak ada tulisan lain. Di sini kan tidak ada tulisan lain kan? Maka di sini kita buat x elemen dari bilangan real. Nanti kalau misalnya ada di sini dibuatnya batasannya, kalau ada nanti di sini batasan, maka batasan itulah yang kita sebut sebagai df-nya. Nah, itulah dia. Kalau ada tulisan lain, inilah maksudnya tulisan lain. Bisa kalian lihat di bukumu halaman 77. Contoh soal contoh 2 bagian C kayaknya kalau nggak salah Bapak. Udah? Maka untuk range-nya, lihat. A-nya positif atau negatif? Positif. Kalau positif berarti Y lebih dari atau sama dengan B kuadrat kurang 4AC per min 4A. Tinggal kita masukkan aja, gampang ya kalau masukkan kan. B-nya siapa B-nya? Kita buat dulu. A-nya 1, B-nya 2, C-nya 3. Oke. B kuadrat berarti 3 kuadrat. 3 kuadrat berapa? 9 kurang 4 dalam kurung. A-nya berapa? 1. C-nya 2 per min 4 kali A-nya berapa? 1. Berarti Y lebih dari atau sama dengan 9 dikurang 4 kali 1 kali 2 berapa? 8 per negatif 4 kali 1 negatif 4. Maka Y lebih dari atau sama dengan 9 kurang 8 1 per negatif 4. Biar lebih cantik, maka Y lebih dari atau sama dengan min 1/4. Dengan Y itu elemen dari bilangan real. Inilah dia untuk range. Nah, kalau misalkan lah Bapak buat soal lain. Soal lainnya ini begini. Misalkan ada, kalau bentuk yang negatif nanti tinggal ganti kurang dari. Ini ya. Kalau nanti di sininya negatif tinggal ganti kurang dari. Kalau nanti tinggal x kuadrat tambah 2x misalnya kan ini yang nggak ada, maka C-nya kan 0. Nanti tinggal kalikan 0 untuk di C. Sekarang ini yang adalah tulisannya lainnya. Misalkanlah Bapak bilang di soal ini bla 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 koma katanya. X lebih dari atau sama dengan 2 kurang dari atau sama dengan 6. Inilah misalnya ada, inilah yang disebut tulisan lain itu. Maka kalau ada nanti tulisan lain untuk mencari df-nya atau domain fungsinya, inilah tinggal kalian pindahkan. X elemen dari bilangan real. Sudah? Ingat, kalau ada tulisan lain, domain fungsinya, tulisan lain itu, untuk RF-nya tetap kita pakai ini. Sekarang kita masuk ke fungsi yang ketiga, yaitu fungsi rasional. Bentuknya fx sama dengan ax tambah b per cx tambah d. Untuk mencari domain fungsinya itu atau df, itu kita dapat dari x, didapat dari penyebut tidak sama dengan 0. Maka nanti cx tambah d ini kita buat tidak sama dengan 0. Untuk range fungsi, didapat dari hasil bagi pembilang dengan penyebutnya. Biasanya nanti kita buat Y tidak sama dengan hasil bagi. Biasanya kalau kalian menemukan fungsi rasional ini, kalian lihat grafiknya itu bentuknya seperti ini. Mungkin diantara kalian susah ya menjawab seperti ini, yang ada gininya lagi, ya kan? Nah, seperti inilah dia bentuk fungsinya kalau untuk fungsi rasional. Kita masuk ke contoh soal. Di sini katanya fx sama dengan x tambah 1 per x kurang 2. Tentukan domain fungsi dan range fungsi. Kita jawab. Maka untuk df, tadi apa katanya df? X didapat dari penyebut. Berarti penyebutnya kan x kurang 2 tidak sama dengan 0. X tidak sama dengan pindah ruas. Jangan pula kalian lupa ya, 2. Dengan x elemen dari bilangan real. Siap. Range fungsi didapat dari hasil bagi pembilang dengan penyebutnya. Pembilang dan penyebut berarti x tambah 1 dibagi x kurang 2. Lihat cara membaginya. Bapak pindahkan ke sini.
Untuk membaginya, kita buatlah di bawah X kurang 2, di atas juga X kurang 2. Sudah? Supaya X kurang 2 ini menjadi X tambah 1, berarti kan negatif 2 ini kita apai? Kita tambahkan 3. Jadi pas kan? Jadi X tambah 1. Nah, langkah selanjutnya kita pecah. Berarti X kurang 2 per X kurang 2 tambah 3 per X kurang 2. X kurang 2 per X kurang 2 sama dengan 1 tambah 3 per X kurang 2, 3 per X kurang 2. Kita buat saja pun tidak apa-apa. Maka inilah yang kita sebut sebagai hasil bagi. Inilah yang kita sebut sebagai sisa bagi. Nah, tadi katanya di soal, di ini petunjuk Y tidak sama dengan hasil bagi kan? Y tidak sama dengan hasil bagi. Y tidak sama dengan 1, dengan Y itu elemen dari bilangan real. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua itu dikatakan di sini fx sama dengan 3x kurang 8 per x tambah 1. Ini dia contohnya. Maka untuk mencari df-nya bagaimana? Df didapat dari penyebut. X tambah 1 tidak sama dengan 0. X tidak sama dengan minus 1. Maka ini kita X itu termasuk dari elemen dari bilangan real. Inilah dia untuk domain fungsinya. Selanjutnya range fungsi itu kita dapat dari hasil bagi pembilang dan penyebutnya. Berarti kita bagikan coba. Hasil bagi 3x kurang 8 per x tambah 1. Tadi Bapak bilang kayak mana mengerjakan ini? X tambah 1, X tambah 1. Bagaimana X tambah 1 yang di atas supaya bisa menjadi ini? Lihat dulu X-nya. Ini X-nya berapa? 3. Ini 1. Berarti kita kalikan. 3X tambah 3. Nah, sudah sini 3X tambah 3, sedangkan sini 3X kurang 8. Supaya jadi kurang 8 berarti kita apai di sini? 3 negatif 8 berarti kita kurang 11. 3x tambah 3 kurang 11 kan menjadi 3x tambah 8. Sudah sama kan? Selanjutnya kita pecah. Berarti 3 kali x tambah 1 per x tambah 1 kurang 11 per x tambah 1. Maka tinggal 3 kurang 11 per x tambah 1. Ini kan hasil bagi. Maka Y tidak sama dengan hasil bagi, dengan berarti Y tidak sama dengan 3, dengan Y itu elemen dari bilangan real. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi yang keempat, yaitu fungsi akar, di mana fx sama dengan akar dari fx, px, akar dari px. Untuk mencari domain atau df itu sama dengan px yang bawah akar lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian untuk mencari range fungsi itu kita dapat dari y lebih dari atau sama dengan 0. Inilah dia kalau untuk range-nya langsung. Y kurang lebih dari atau sama dengan 0, dengan Y itu elemen dari bilangan real. Contoh soal yang pertama. Fx sama dengan akar dari 8x kurang 4. Maka df-nya itu berapa? Siapa? Px di bawah akar. Berarti kan 8x kurang 24 lebih dari atau sama dengan 0. 8x lebih dari atau sama dengan pindah ruas 24. X lebih dari atau sama dengan 24 dibagi 8. Maka X lebih dari atau sama dengan 3. Dengan X itu elemen dari bilangan real. Untuk range fungsinya kita dapat Y lebih dari atau sama dengan 0, dengan Y elemen dari bilangan real. Kita lanjutkan dengan materi sifat-sifat fungsi. Sifat-sifat fungsi ini ada 4 dan sudah Bapak nyanyikan di tujuan pembelajaran. Bagi yang bisa atau bagi yang tahu 4 sifat fungsi, silahkan tuliskan di kolom komentar dengan format nama, kelas, dan jawaban. Fungsi yang pertama yaitu fungsi into. Fungsi into ini fungsi f yang memetakan A ke B disebut into jika ada anggota B tidak mempunyai pasangan dengan anggota A. Berarti anggota B ini ada yang single ataupun jomblo kita bilang. Berarti kalau ini kita bilang ini into,
fungsi into, maka bagaimana kita buat? Ingat, anggota B ada yang jomblo. Berarti Neseya. Kita buat Neseya berpacaran dengan Capri misalnya. Nadine berpacaran dengan Jehu. Nadine berpacaran lagi dengan Raden. Wah, Nadine ini ngeri sekali ya. Lihat, di sini kita sebutlah dia fungsi into karena ada anggota B yang single atau jomblo, si Putri, jomblowati. Udah? Apakah ini juga fungsi? Juga diperhatikan ya anakku. Karena syarat fungsi apa? Punya pasangan dan hanya sekali. Ya kan? Sekali. Yang nggak boleh gini dia. Ada di sini bercabang gini. Ini yang nggak boleh disebut fungsi, tidak fungsi. Sudah? Jangan salah. Selanjutnya Bapak mau kalian buat ini bukan fungsi into. Berarti kalau kita buat bukan fungsi into, tinggal enak lah. Martin berpacaran dengan Granny, Reynaldi berpacaran dengan Casey, Epranta berpacaran dengan Mian. Sudah kita bilang ini bukan into. Tapi ini termasuk fungsi, tapi bukan fungsi into. Ingat ya, into itu ada salah satu anggota B yang jomblo. Berbeda dengan fungsi onto atau surjektif. Fungsi F yang memetakan A ke B disebut onto jika setiap anggota B mempunyai pasangan dengan anggota A. Berarti anggota B ini harus ada pasangannya dengan anggota A. Berarti dia tidak jomblo. Caranya yang pertama ini kita mau buat ini kita sebut sebagai fungsi onto. Jadi kalau fungsi onto katanya kan anggota B mempunyai pasangan, tinggal gampang. Winda kita pasangkan dengan Rio. Gima berpacaran dengan Brema. Sudah disebut fungsi atau belum? Ya belum. Kenapa belum disebut fungsi? Karena Bill masih belum ada pasangan. Syarat fungsi, setiap anggota di daerah asal itu kan harus ada pasangannya kan? Caranya bagaimana? Ya udah, tinggal kita buat si Winda berpacaran lagi dengan Bill. Inilah sudah disebut fungsi onto karena anggota B mempunyai pasangan di A. Sudah? Bapak mau kalian kita buat lagi sama-sama bukan fungsi onto. Jadi kalian harus bisa membuat fungsi onto dan bukan fungsinya gitu ya anakku. Jadi kalau bukan fungsi onto gampang dong. Tinggal kita buat Lucia berpacaran dengan Glenn, Hezro, dan Adrian. Udah. Si Grace kan tidak punya pasangan, padahal syaratnya harus punya pasangan. Udah? Sekarang kita lanjutkan ke fungsi yang ketiga, yaitu fungsi injektif atau satu-satu. Fungsi F yang memetakan A ke B disebut injektif jika setiap anggota B mempunyai pasangan dengan anggota A. Sampai sini sama dengan yang tadi, surjektif. Tapi di sini pasangan tersebut hanya satu. Berarti dia nggak boleh selingkuh. Udah? Lihat, Janrigo ini kita buatlah dia injektif, fungsi injektif kita bilang. Supaya ini menjadi injektif, kita lihat. Berarti kan setiap anggota yang B ini kita pasangkan, tapi harus hanya satu. Kita lihat ya. Janrigo berpacaran dengan Dwi. Alexandro karena nggak muat berpacaran dengan Tessa. Karen berpacaran dengan Claudia. Basia berpacaran dengan Kaira. Inilah sudah disebut fungsi injektif atau satu-satu. Jadi yang bukan fungsi injektif, bukan injektif, bagaimana kita buat? Tinggal kita buatlah yang dia tidak berada pasangannya, ya kan? Buat lagi yang selingkuh. Gampang yang membuat bukan injektif. Lihat, kita buat Tri ini berpacaran dengan Francio. Elja berpacaran dengan Jonas. Salsa berpacaran dengan Bekanel dan Teswahta. Wow, ngeri ya Salsa ini ya. Inilah disebut bukan injektif. Ada yang selingkuh, ada yang tidak punya pasangan. Sudah anakku? Itulah cara mengingatnya. Sekarang kita lanjutkan ke fungsi yang keempat, yaitu fungsi bijektif.
Fungsi bijektif ini atau korespondensi satu-satu. Fungsi f yang memetakan A menuju B ke B disebut bijektif jika fungsi tersebut injektif sekaligus surjektif. Berarti fungsi bijektif ini fungsi injektif dan fungsi surjektif gabungannya. Berarti bagaimana kita membuat ini fungsi bijektif? Injektif tadi apa syaratnya? Ini dia, satu-satu. Anggota B semua punya pasangan tapi satu-satu. Sedangkan surjektif, anggota B mempunyai pasangan. Oh, berarti tinggal gampang. Berarti apa bijektif ini? Bijektif ini berarti himpunan pula. Berarti bijektif ini mempunyai pasangan anggota B, mempunyai pasangan ke anggota A, tapi hanya satu. Itulah dia kan? Karena kan gabungan injektif dan surjektif. Berarti tinggal kita buat. Bu FT senang masuk kelas 10 IPA 3. Bu TG senang masuk ke kelas 10 IPA 1. Pak LG senang masuk ke 10 IPA 2. Pak JB senang masuk ke 10 IPA 4. Ini sudah disebut bijektif atau belum? Anggota B mempunyai pasangan, oke. Dan hanya satu, tidak boleh selingkuh. Oke, berarti inilah sudah disebut sebagai fungsi bijektif. Sekarang kita buat bukan fungsi bijektif. Jadi kalau bukan fungsi bijektif, ya kita langgar lah. Katanya tadi pasangannya harus satu-satu. Kita buat aja. Pak LG suka kelas 10 IPS 4 sama suka kelas 10 IPS 2 misalnya. Udah selingkuh, udah gagal. Tapi ini belum bisa kita bilang gagal. Kenapa? Karena ini kan belum fungsi. Ini kan bukan fungsi injektif. Berarti harus syarat fungsi juga kita penuhi ya anakku. Udah? Bu MG suka kelas 10 IPS 3. Bu MS suka kelas 10 IPS 1. Udah. Ini bukan fungsi bijektif. Iya. Kenapa? Ada yang selingkuh ini Pak LG. Bu LS, Miss LS ini tidak ada disukainya kelas. Maksudnya tidak ada pasangannya. Ya kan? Berarti inilah kita sebut sebagai bukan fungsi bijektif. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat, jaga jarak, dan pakai masker jika keluar dari rumah. Terima salam Bapak, salam sehat, salam SFD. Semangat, fraternitas, Dina. Tuhan memberkati.